Aksi mahasiswa di sekitar gedung DPR Jakarta masih terus berlanjut hingga malam ini. Massa pun memadati pintu gerbang DPR RI. Ya, ini pemirsa, massa yang terdiri dari mahasiswa berbagai perguruan tinggi masih memadati kawasan gedung DPR RI sampai saat ini. Perwakilan mahasiswa pun kabarnya sudah diterima oleh pimpinan DPR untuk menyampaikan tuntutannya, yakni terkait kebijakan ekonomi pemerintah. Ya, pemirsa, masa aksi berdatangan di depan gedung DPR untuk melakukan unjuk rasa dan mahasiswa dari sejumlah universitas datang pada pukul 15 sore tadi. Ya, dari atas mobil komando mahasiswa menyampaikan protes mereka, diantaranya menyuarakan mengenai kebijakan ekonomi saat ini. Selain itu, mahasiswa menuntut agar pemerintah menurunkan harga BBM dan menstabilkan harga. Diperkirakan masa aksi hari ini berjumlah 600 orang yang terdiri dari sejumlah universitas di Jakarta dan sekitarnya. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Himpunan Mahasiswa Islam, Majelis Penyelamat Organisasi, berdasarkan perkaderan dan perjuangan, terus selalu berdiri, terus selalu bersama, terus selalu. HMI Cabang Jakarta, Tanda Fikrah, waktu tempat dan dipersilakan untuk menyampaikan orasi. Himpunan Mahasiswa Islam, Majelis Penyelamat Organisasi, berdasarkan perkaderan dan perjuangan, terus selalu berdiri. Sebelumnya, massa dari Tani Merdeka Indonesia dan Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia juga menggelar aksi damai di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat pada Jumat pagi. Aksi tersebut mengangkat tema Jaga Prabowo, Jaga Indonesia. Ya, pemirsa, aksi digelar pada pukul 9 pagi tadi berisi dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memperkuat kedaulatan pangan dan ekonomi rakyat. Massa juga mendesak pemerintah agar bertindak tegas terhadap praktik mafia pangan, mafia pupuk, mafia impor, mafia tanah, serta tindak korupsi yang dinilai menghambat kesejahteraan masyarakat. Sekitar 7.000 masyarakat yang tergabung dalam Tani Merdeka Indonesia dan Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia menggelar unjuk rasa di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Mereka menyatakan dukungan ke pemerintahan Prabowo Subianto. Koordinator aksi menyebut ada lebih dari 7.000 masyarakat dari Jabodetabek dan 8 kabupaten kota yang turut serta dalam unjuk rasa kali ini. Koordinator aksi juga menyatakan para pengunjuk rasa berlatar petani dan pedagang yang merasa telah terbantu dengan program swasembada pangan yang digagas Presiden Prabowo. Menurut mereka, program yang digagas Prabowo bisa meningkatkan pendapatan. Anggota yang masih berjaga di sini karena untuk demo sampai saat ini masih terus berjalan, dan tadi kami juga sempat berbincang sedikit dengan beberapa mahasiswa di sini. Mereka mengharapkan untuk dapat atau anggota dari Dewan DPR ini untuk dapat bisa menemui mereka. Kembali ke Ada Camar. Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Polda Metro Jaya resmi menahan Roy Suryo dan Tiffauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Keduanya ditahan usai menjalani pemeriksaan.
Usai diperiksa, penyidik Polda Metro Jaya Roy dan Tifa langsung digiring ke mobil tahanan di bawah pengawalan ketat. Petugas tampak membuat pagar betis untuk memberikan jalan bagi Roy dan Tifa. Tampak pendukung para tergugat dalam perkara ini memadati dan memberikan dukungan bagi keduanya. Bahkan mobil sempat terhenti karena diadang oleh massa dan awak media yang ingin meliput. Sebelumnya pagi tadi polisi menangkap Roy Suryo dan Tifa Uziatia Suma dan keduanya langsung dibawa ke Polda Metro Jaya. Roy Suryo ditangkap di rumahnya jam 7 pagi oleh penyidik Polda Metro Jaya. Roy Suryo dan Dr. Tifa saat ini berstatus tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo sejak November 2025 lalu. Dr. Tifa dijemput polisi di apartemennya sekitar jam 6.47 pagi. Dr. Tifa langsung dibawa ke Polda Metro Jaya dan kuasa hukum Tifa menyayangkan penangkapan ini. Lantaran kliennya selama ini kooperatif dan selalu hadir dalam undangan pemeriksaan. Untuk diteruskan kepada pihak pemerintah, menyampaikan aspirasi kepada DPR dalam hal tugas pengawasan DPR. Tadi kami telah melakukan komunikasi, berinteraksi dengan sangat baik, dan karena memang kemudian waktu yang membatasi, sehingga kemudian kami akan ke depan lebih banyak berkomunikasi dengan teman-teman dari adik-adik dari mahasiswa. Mungkin nanti dari perwakilan yang akan menyampaikan beberapa hal, silakan. Dari Trisakti. Kasih Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media. Hari ini kita bawa informasi bahwasanya kita telah melakukan dialog dan juga penyampaian aspirasi. Mayoritas aspirasi kita sampaikan kepada pihak eksekutif sebagai penentu kebijakan yang hari ini tidak cukup diberkenani oleh teman-teman semuanya. Ada beberapa hal yang tadi langsung terjawab dan memang mungkin ada beberapa hal yang langsung diberikan penyelesaiannya, tetapi masih ada beberapa PR yang kita tunggu komitmennya. Salah satunya yang bersinggungan langsung kepada masyarakat, yaitu terkait dengan kelangkaan BBM subsidi. Itu tadi sudah disampaikan oleh jajaran pimpinan DPR dan juga Menteri, tetapi ini kan sebenarnya efek domino terhadap bahan pokok dan lain-lain. Kalau mereka tadi sudah disampaikan oleh pihak eksekutif untuk berkomitmen kepada kita, ya kalau nggak dipenuhi janjinya, ya pasti kiranya gelombang-gelombang perjuangan kayak gini akan muncul. Tapi harapannya pemerintah, khususnya mungkin dari Dewan Perwakilan Rakyat, bisa menjadi penyambung lidah kami untuk menyampaikan bahwasanya ya isu perut itu jangan dicoba-coba kepada masyarakat. Karena kalau masyarakat nanti sudah lapar, emosi, pasti pemerintah yang kena. Jadi tuntutan pertama kami kita sampaikan bahwasanya menjaga stabilitas ekonomi, baik itu dari kebijakan fiskal atau moneternya, serta kestabilan harga bahan pokok dan juga BBM itu yang menjadi concern utama kami. Tadi kita sampaikan dan disampaikan beberapa komitmen dari pihak eksekutif. Tadi ditelepon langsung oleh jajaran pimpinan Dewan yang harapannya bisa kita tunggu janjinya beberapa waktu ke depan untuk bisa kita tuai hasilnya. Mungkin akhir kata dari saya, terima kasih. Ya, cukup ya. Jadi tadi kita udah banyak dapat masukan dari teman-teman mahasiswa. Ada yang dijawab secara langsung, terutama terkait dengan soal MBG. Tadi pada Dasko komunikasi langsung dengan Kepala MBG, Bu Nani, dan dalam sisa waktu itu ada penghematan terkait dengan tata kelola MBG ini sekitar 70 triliunan dari hasil penyisiran terhadap program-program MBG yang tidak efisien dan lain sebagainya. Yang terkait dengan
soal tadi tuntutan pertama apa BBM, terutama kenaikan Pertamax, terus juga terkait dengan soal BBM bersubsidi yang langka. Tadi Pak Dasko sudah juga komunikasi dengan Menteri SDM, didengar langsung juga dengan teman-teman dari mahasiswa, dan Menteri SDM berjanji akan memenuhi kebutuhan BBM subsidi yang langka hasil temuan dari rekan-rekan mahasiswa itu dalam waktu yang singkat ini. Nah, terkait hal-hal tadi ada dari mahasiswa Trisakti yang masih ada 16 ya yang statusnya tersangka tapi belum diproses-proses. Tadi Pak Habibur Rahman sudah komunikasi, insya Allah nanti akan diselesaikan. Termasuk ada 2 dari mahasiswa Mercu Buana yang ditahan tadi mau berangkat ke DPR, itu pun juga sudah dikomunikasikan. Selesai ini mudah-mudahan juga mereka semua dilepas. Tapi semua berkomitmen untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi dan politik secara nasional. Karena stabilitas politik dan ekonomi bisa berdampak terhadap banyak faktor. Dan ini juga menjadi salah satu tuntutan dari teman-teman mahasiswa. Terima kasih teman-teman media dan teman-teman mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita antar ke depan. Oke. Ngantar ke depan dulu. Mahasiswa tadi kan namanya siapa Pak? Pak namanya siapa? Ya, seperti kita ketahui pemirsa bahwa sejumlah mahasiswa telah diterima oleh pimpinan DPR dan para mahasiswa menyampaikan aspirasi diantaranya untuk stabilitas ekonomi dan juga harga BBM yang bisa diturunkan begitu, dan juga ketersediaan BBM atau pasokan BBM juga cukup. Dan mahasiswa juga menantikan apa yang kemudian akan disampaikan oleh DPR kepada eksekutif atau kepada presiden. Dan kita ketahui bahwa sampai hari ini atau malam ini para mahasiswa juga masih menunggu di depan pintu gerbang utama MPR DPR RI, menantikan pembicaraan ini selesai, dan tampaknya semua aspirasi sudah disampaikan dan diterima oleh wakil rakyat. Dan kita akan lihat seperti apa nanti bagaimana respon dari pemerintah begitu mengenai kebijakan-kebijakan ekonomi yang selama ini sudah diambil. Bahkan informasi terbaru bahwa Bank Indonesia juga telah kembali menaikkan BI rate begitu, dan kita akan lihat efeknya, dampaknya kepada perekonomian kita nanti. Dan kita juga tahu bahwa di global sudah ada tanda tangan atau kesepakatan MOU perdamaian antara Amerika Serikat dengan Iran, dan dibukanya Selat Hormuz ini menjadi salah satu harapan juga bahwa untuk harga BBM akan bisa dikendalikan begitu, atau mungkin akan harapannya adalah dikembalikan ke harga semula jika memang nanti stok sudah tersedia banyak. Kita ke informasi lain. Diperiksa selama 9 jam oleh Jampitsus, Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya memilih untuk bungkam saat digiring ke mobil tahanan Kejaksaan. Selain itu, Kejaksaan Agung telah menetapkan 1 tersangka baru pemirsa. Ini tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola MBG yang merupakan pihak swasta. Selesai diperiksa oleh Jampitsus selama 9 jam, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya keluar dari gedung Jampitsus Kejaksaan Agung Kamis malam. Meski terus diberondong pertanyaan oleh awak media, Sony Sonjaya memilih bungkam dan terus berjalan masuk ke mobil tahanan Kejaksaan. Sementara itu, Jampitsus Kejagung telah menetapkan 1 tersangka baru kasus dugaan korupsi tata kelola MBG pasca pemeriksaan saksi-saksi. Tersangka berinisial GHS ini merupakan pihak swasta. Peran tersangka GHS ini adalah menjual titik dapur LSK menjadi mitra BGN usai penunjukan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana. Bahwa setelah melakukan pengaturan titik-titik SPBG tersebut,
saudara GHS setelah melawan hukum memberikan sejumlah uang, baik mata uang asing maupun mata uang rupiah kepada saudara DH yang diberikan secara tunai dan bersumber dari mitra-mitra MBG yang meminta bantuan kepada saudara GHS agar menjadi mitra MBG. Meminta bantuan kepada saudara GHS dan saudara DH agar menjadi mitra MBG. GHS akan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Selain penetapan tersangka baru, Kejagung juga menyita 1 mobil dari salah satu tersangka berinisial AYS. Tim Liputan iNews melaporkan. Libur tahun ajaran baru dimulai pekan depan. Selama liburan, anak sekolah tidak lagi mendapat menu MBG demi menghemat anggaran negara hingga 3 triliun. Tapi rupanya upaya hemat anggaran itu diprotes para pengusaha dan pemilik dapur MBG. Ada yang tidak rela makan bergizi gratis dihentikan sementara selama libur sekolah, meski tujuannya untuk menghemat anggaran negara. Protes disampaikan para pengusaha dan pemilik dapur MBG yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Dapur Generasi Emas atau HMD Gemas. HMD Gemas menyebut penghentian sementara MBG akan berdampak pada usaha pemilik SPPG hingga petani dan peternak supplier. Protes serupa juga disampaikan Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia. GAPMB menilai penghentian MBG saat libur sekolah menimbulkan ketidakpastian bagi mitra SPPG. Sebelumnya, melalui surat edaran, Badan Gizi Nasional memutuskan untuk menghentikan MBG selama libur sekolah. SPPG juga tidak mendapat insentif 6 juta per hari. Dengan adanya keputusan itu, negara bisa hemat hingga 3 triliun rupiah. Jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar 3 triliun 4 miliar 560 juta. Lumayan angkanya ya. Sebelumnya di era kepemimpinan Dadan Hindayana yang kini tersangka korupsi, MBG diberikan non-stop, baik saat libur sekolah bahkan saat Ramadan. Siswa tetap harus ke sekolah untuk ambil menu MBG. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan di tengah polemik yang melanda Badan Gizi Nasional. Kepala Kantor Staf Kepresidenan menyebut pergantian pimpinan menjadi langkah perkuat tata kelola program. Pimpinan BGN dan proses hukum yang saat ini berjalan menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah yang terjadi. Presiden memastikan bahwa program makan bergizi gratis tetap dilanjutkan karena program ini menyangkut kebutuhan dasar rakyat, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan. Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah, tetapi justru harus belajar dari masalah itu, memperbaiki sistemnya, dan memastikan manfaat program tetap sampai kepada masyarakat. Saat ini, pelaksanaan program sudah mulai diperbaiki dengan tata kelola yang lebih bersih, transparan, terukur, dan diawasi secara ketat. KSP juga mendorong dibukanya ruang pengawasan partisipatif dari masyarakat agar publik dapat ikut mengawal pelaksanaan program, menyampaikan masukan, dan melaporkan apabila menemukan penyimpangan di lapangan. Yang paling penting, program ini harus dirasakan langsung oleh masyarakat, dijalankan dengan tata kelola yang baik, mengedepankan kualitas, tepat sasaran, dan bersih dari penyimpangan. Kita jadikan setiap koreksi sebagai momentum untuk memperbaiki diri, memperkuat sistem, mempertanggungjawabkan setiap rupiah uang rakyat yang digunakan program MBG untuk meningkatkan kepercayaan publik. Ya pemirsa, kita kembali lagi ke depan gedung MPR DPR RI. Dan kita menyaksikan bahwa para mahasiswa yang telah menantikan hasil pertemuan antara wakil mereka dengan wakil DPR atau wakil rakyat itu datang dan menemui para peserta aksi. Dan
kita lihat bahwa mereka juga sedang bersiap menyambut kembalinya para utusan yang berbicara dengan para anggota DPR. Jangan sampai ada yang untuk teman-teman, hati-hati. Selamat datang Bunda Store atas pokok kami dan Oke, teman-teman saya siap teman-teman. Kondusif. Kondusif dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Baik teman-teman, dari setelah apa yang kami sampaikan di dalam, kami ingin teman-teman juga mendengar apa yang menjadi aspirasi kita, apa yang menjadi tuntutan kita. Setelah kami datangkan Wakil Ketua DPR untuk menyampaikan secara langsung kepada teman-teman semua. Ini bentuk kami, transparansi kami untuk teman-teman mendengar apa yang menjadi tuntutan kita dan juga apa yang proses sudah dilakukan. Mungkin kami persilakan oleh Bapak sekalian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Adik-adik sekalian, teman-teman mahasiswa sekalian, barusan kami sudah melakukan audiensi, menerima aspirasi dari teman-teman yang merupakan perwakilan dari kawan-kawan sekalian. Beberapa aspirasi telah kami langsung sampaikan per telepon tadi kepada pihak eksekutif, baik Menteri SDM maupun Kepala BGN, dan didengarkan langsung aspirasi tersebut disampaikan oleh kami kepada mereka. Dan tadi beberapa aspirasi yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat kami juga sudah sampaikan, dan insya Allah kita akan lanjutkan dan kita akan tindak lanjuti. Rekan-rekan mahasiswa, ada beberapa hal yang tadi sudah kita langsung tindak lanjuti. Pertama, yang terkait dengan mahasiswa Trisakti yang 16 orang yang posisinya masih tersangka tapi belum diproses. Ketua Komisi 3 sudah berkomunikasi dalam 1 minggu ke depan, insya Allah mahasiswa Trisakti yang 16 itu akan tidak di status tersangkanya, akan yang kedua, yang terkait dengan anak Mercubuana yang tadi mau datang ke DPR unjuk rasa tapi ditahan 2 orang itu yang bernama Jeffrey dan Habib. Karena kenapa ditahan? Karena dia membawa bensin, ditahan. Tapi malam ini begitu bubar demo ini, dia langsung bebas, lepas dari sini. Ini kedua. Nah, yang ketiga terkait dengan soal tata kelola MBG oleh BGN
tadi juga sudah disambungkan ketika dialog dengan rekan-rekan yang menjadi perwakilan, dialog langsung dengan Kepala BGN, dan sudah disampaikan dari hasil evaluasi dan penyisiran ke depan ada penghematan sekitar 70 triliun dari proses yang tidak efektif. Nah, ini sudah disampaikan. Nah, nanti kalau teman-teman masih belum ingin nanyakan lagi, nanti DPR akan memfasilitasi untuk berdialog secara langsung. Terkait dengan tadi pertanyaan, hasil temuan teman-teman mahasiswa baik Trisakti, Mercubuana maupun juga dari SMU dan HIBPO, kelangkaan BBM, misalnya seperti di daerah Daan Mogok, Jakarta Barat dan sebagainya, tadi sudah langsung Menteri SDM, Pak Bahlil berkomunikasi langsung, berdialog, dia akan secepatnya bisa selesaikan. Dan kita minta pertama yang naik tiba-tiba itu, karena juga sudah ada secara global juga ada perbaikan, itu skema terkait dengan penurunan juga nanti akan diselesaikan dalam waktu yang cepat. Dan kami dari DPR juga akan memfasilitasi teman-teman untuk dialog secara langsung. Nah, yang lain-lain terkait dengan tuntutan-tuntutan yang lainnya, kami akan secepatnya komunikasikan dan tindak lanjuti, sampaikan dengan pemerintah. Tadi ada soal stabilitas ekonomi, stabilitas politik, evaluasi program dan sebagainya. Jadi ada 3 tuntutan dan sebagainya. Oh, gimana Pak? Guru honorer sebagainya, ada guru-guru honorer dan sebagainya, itu nanti akan disampaikan semua. Penegakan soal supremasi sipil juga tadi disampaikan, dan nanti kita akan langsung juga tindak lanjuti dengan pihak-pihak yang terkait. Nah, ini semua yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa kepada kami. Jadi hal-hal yang lainnya nanti kita tindak lanjuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kasih jalan dengan anarkis. Kita di sini menyampaikan aspirasi, bukan untuk bentrok. Ya, demikian tadi pimpinan DPR menemui mahasiswa, para peserta aksi yang sudah berkumpul bahkan sejak jam 3 sore tadi untuk menyuarakan aspirasi mereka. Dan demikian tadi juga pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko, yang menyambut semua aspirasi. Dan juga tadi ada Pak Saan Mustafa yang juga turut menaiki mobil komando. Dan kita akan lihat nanti apakah memang mahasiswa setelah ini langsung membubarkan diri selesai. Namun memang diharapkan juga demikian, mengingat jamnya juga sudah melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Kasih jalan. Buka.